Halo geng, saya lagi berada di Bukit Gondes namanya, kaki Gunung Argopuro. Itu Argopuro. Ya, saya kesini untuk membuat video tugas secara lisan karena harus berada di luar ruangan. Jadi saya ke puncak di desa saya, namanya Bukit Gondes. Kita cari tempat yang enak untuk ngejelasin tugas, habis itu pulang karena udah mendung, takut kehujanan di sini. Mungkin ini di luar konteks pembahasan ya. Saya ingin ngasih tahu panorama yang ada di Bukit Gondes ini. Penting gak penting sih. Itu Argopuro, Gunung Argopuro, yang mana Bukit Gondes ini berada di lereng Pegunungan Argopuro, dan itu Rembangan. Bukit ini setara sama puncak Rembangan ya. Mungkin ini informasi ini nggak penting sih. Oke, karena saya belum menemukan tempat yang enak untuk menjelasin hasil wawancara saya akan perkenalan di sini dulu terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Shihab, Prodi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, dengan NIM 222 10 40 432. Ternyata panas ya. Mungkin saya akan mencari tempat yang enak dulu. Ya, trekking tipis-tipis ya, karena lokasinya berada di perbukitan, dan untuk sampai ke sini kita harus jalan kaki. Hitung-hitung olahraga. Ini sekaligus tugas sekaligus olahraga. Ya, mungkin ini lokasi yang sedikit tepat dan enak, tapi lumayan panas ya untuk membuat tugas video. Ya, untuk tugas videonya yaitu hanya menjelaskan terkait hasil wawancara yang telah dilakukan kemarin. Wawancara yang dilakukan kemarin yaitu tugas UTS. Nah, untuk tugas UASnya sekarang ini hanya menjelaskan hasil terkait wawancara itu. Begitu geng. Kayak ngevlog ini ya. Ya, untuk hasil wawancara saya kemarin itu wawancara di Desa Panti ya. Desa Panti yang letaknya berada juga di lereng Pegunungan Argopuro ini. Cuma agak di daerah sana ya. Ya, saya kemarin itu ngambil tema banjir bandang yang terjadi dulu di Kecamatan Panti, begitu. Dalam video kali ini saya hanya menjelaskan dua hal terkait banjir bandang yang berada di Panti itu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai penyebab terjadinya banjir bandang di Panti tersebut. Terus yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai dampak yang dirasakan oleh warga setempat atas terjadinya peristiwa banjir bandang tersebut. Ya, mungkin saya hanya menjelaskan secara singkat saja ya, karena tugasnya ini ada dua, yaitu tugas artikel dan tugas membuat video ini. Nah, untuk lebih jelasnya terkait banjir bandang itu ada di tugas yang satunya, yaitu tugas makalah ya, atau artikel hasil wawancara itu gitu. Oke, untuk pembahasan yang pertama ya, hasil wawancara saya kemarin itu mengenai penyebab terjadinya banjir bandang tersebut. Yang pertama yaitu karena curah hujan yang tinggi pada saat itu ya. Sebelum itu banjir bandang ini terjadi pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Nah, menurut keterangan yang saya dapatkan kemarin itu dari hasil wawancara, penyebab terjadinya banjir bandang ini karena curah hujan yang tinggi pada saat itu,
yang mengakibatkan terjadinya longsor. Nah, longsor tersebut menurut penuturan informan yang saya dapatkan itu berada di Gunung Pasang, yaitu lereng Gunung Argopuro. Di situ terjadi longsor karena hujan yang lebat beberapa hari. Setelah saya tanya-tanya kenapa longsor itu terjadi, menurut penuturan dari Bapak Musni, karena banyaknya pohon-pohon di atas itu yang ditebang atau dijual untuk ya kepentingan kelompok, mungkin kurang paham karena bapaknya gak begitu menjelaskan secara detail mengenai hal itu. Nah, atas kejadian tersebut pada tanggal 1 Januari itu warga setempat itu sudah banyak yang mengungsi ke daerah-daerah yang lebih tinggi dari pemukiman ya, untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang lebih besar begitu. Namun pada tanggal 2 Januari menurut keterangan Ibu siapa ya? Ibu Musni kalau nggak salah, Ibu Miami, terjadi banjir susulan yang diperkirakan itu tinggi airnya sekitar 7 meter yang membuat rumah warga itu rusak. Dan bahkan karena terjadinya banjir susulan ini terjadi di tengah malam, banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya banyak korban dari peristiwa tersebut. Nah, dan yang kedua yaitu dampak dari peristiwa tersebut ya. Dampaknya yang pertama yaitu banyak warga kehilangan tempat tinggalnya atau rumahnya. Terus warga itu juga banyak yang kehilangan lahan pertaniannya ya, karena ladang-ladang mereka itu rusak akibat dari banjir tersebut begitu. Nah, dari hasil wawancara kemarin itu yang saya dapatkan juga, peristiwa tersebut ini membuat warga panti khususnya mempunyai trauma yang sangat berat atas peristiwa tersebut. Karena masih banyak, salah satunya narasumber yang saya wawancara ini kehilangan anggota keluarganya yang sampai saat ini belum ditemukan begitu. Mungkin hanya begitu saja ya Pak, mengenai hasil wawancara yang saya dapatkan. Lebih jelasnya ada di tugas yang satunya. Mohon maaf juga atas keterlambatan pengumpulan video saya, karena saya belum mengetahui tenggat dari pengumpulan video tersebut. Cukup sekian dari video yang ecek-ecek. Ini waktunya jalan pulang. Aduh, ini harus naik-naik ini. Sedikit bos. Oh ya, satu lagi, hampir kelupaan. Saya ingin ngasih tahu beberapa nama-nama narasumber yang saya dapatkan kemarin. Nah, nama-nama narasumber yang kemarin saya lakukan wawancara yaitu yang pertama Bapak Musni, umur 44 tahun, pekerjaan berkebun. Terus yang kedua Ibu Miami, umur 50 tahun, pekerjaan berkebun. Nah ya, saya hanya mendapatkan dua informan tersebut dalam hasil